Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, hari ini kita lanjut untuk pembelajaran ketiga di tema 2, subtema 2. Nah, kita tahu bahwasannya kita tinggal di Indonesia dengan banyak sekali penduduk yang ada di dalamnya dan dengan segala kekayaan alam seperti pulau yang ada di Indonesia yang terjejar dari Sabang hingga Merauke, yang tentunya di dalamnya ada beragam keanekaragaman suku, adat, budaya, agama, golongan, cara berpakaian, cara berpikir, dan cara berbahasa. Nah, di dalam Indonesia kita tahu bahwasanya terdapat selain sumber daya manusia yang sangat banyak, ada juga sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, kita harus dapat memanfaatkannya dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai peta. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang letak geografis, letak astronomis, batas negara Indonesia. Nah, kita kemarin mengetahui tersebut dengan mengamati sebuah peta, betul. Peta yang kita amati itu adalah peta umum. Kenapa kok bisa disebut peta umum? Karena menyajikan kenampakan umum, kenampakan alam seperti halnya gunung, danau, sungai, waduk, kemudian laut, pulau, dan lain-lain. Nah, sedangkan selain peta umum ada juga peta khusus. Apa itu peta khusus? Yaitu peta yang menyajikan hal-hal khusus di dalamnya. Nah, seperti yang Bapak sampaikan dan lihatkan, paparkan di depan ini. Nah, ini ada peta khusus, yaitu peta tentang persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, di dalam membaca sebuah peta khusus ini pastinya ada sebuah petunjuk. Petunjuknya di mana? Selain petunjuk seperti ini, petunjuk arah, kemudian petunjuk lintang, letak lintang dan bujur, kemudian batas negara, ini berwarna merah, kemudian ada juga warna. Nah, kita tahu warnanya ini semua berbeda. Nah, kenapa kok ini berbeda? Ini dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan penduduk yang ada di dalamnya. Nah, di mana ini ada di mana 1 km persegi itu ada orang mulai dari kurang dari 10 orang, kemudian ada yang lebih dari 1299 orang dalam 1 km perseginya. 1 km persegi berarti kita buat sebuah persegi dengan masing-masing sisi 1 km. Itu berarti 1 km persegi. Nah, kita tahu, mari kita baca bersama, ada yang berwarna merah. Coba ada di mana yang berwarna merah? Ada satu, yaitu di DKI Jakarta. DKI Jakarta adalah tempat yang memiliki kepadatan penduduk di mana setiap 1 km persegi lebih dari 1299 orang. Nah, selanjutnya yang berwarna orange. Berwarna orange berada di antara DKI Jakarta, yaitu di Pulau Jawa hingga Pulau Bali dan Madura. Ini memiliki tingkat kepadatan antara 600 hingga 1299 orang setiap kilometer persegi. Selanjutnya yang berwarna krem atau itu ada di mana saja? Di Lampung ada, kemudian Nusa Tenggara Barat. Nah, dan di Kepulauan Riau. Ini memiliki tingkat kepadatan yang cukup banyak, yakni antara 200 hingga 599 orang pada setiap 1 km perseginya. Selanjutnya yang berwarna kuning ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Ini berwarna kuning, di mana untuk tingkat kepadatannya antara 100 hingga 199 orang setiap 1 km persegi.
yang berwarna hijau muda ada di sebagian Sumatera, kemudian sebagian kecil Kalimantan, yakni di Kalimantan Selatan, ada di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, hingga ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, di mana ini memiliki kepadatan penduduk 50 hingga 99 orang pada setiap 1 km perseginya. Nah, selanjutnya yang berwarna hijau daun, yakni ada di sebagian besar Kalimantan, ada di Sulawesi Tengah, ada di keseluruhan Pulau Maluku, kemudian ada di Pulau Papua dengan kepadatan 10 hingga 49 orang. Nah, ada juga yang setiap 1 km persegi itu kurang dari 10 orang, yakni ada di Papua Barat. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kok persebaran penduduk di Indonesia itu berbeda-beda? Ada yang sangat padat, ada yang malah kekurangan penduduk. Kok cuma sedikit di sini? Nah, ini dipengaruhi oleh satu, sumber daya alam, dua, di mana letak pemerintahan, kemudian di mana terdapat mata pencaharian dan cara mencari rupiah yang lebih mudah. DKI Jakarta karena sebagai pusat pemerintahan negara dan Pulau Jawa, maka di sini menjadi tempat persebaran penduduk yang banyak. Selain itu di Pulau Jawa juga terdapat pusat pendidikan yang sangat maju. Alhasil banyak sekali ketika nanti Samen kuliah melanjutkan S1, S2 atau S3 ataupun D3, kalian pasti akan mengetahui tidak hanya orang dengan suku yang sama dengan kalian. Kalian suku Jawa, tinggal di Jawa. Tetapi di situ pasti nanti ada orang lain, orang Medan misal, orang Kalimantan, orang Papua, ataupun orang-orang Sulawesi. Nah, itu akan sangat memungkinkan untuk kalian dapat belajar bersama dengan mereka. Karena Pulau Jawa adalah salah satu rujukan di mana pendidikannya sangat maju dan menjadi tujuan untuk banyak orang menempuh pendidikan. Nah, kemudian ada yang sangat sedikit penduduknya. Ini karena wilayahnya didominasi oleh apa? Oleh hutan. Nah, didominasi oleh hutan. Selain itu akses jalannya masih sulit. Kemudian tingkat jauh dari pusat pemerintahan, serta untuk fasilitas yang ada di sana itu masih kurang. Makanya untuk tingkat kepadatan penduduknya di sana itu sangat rendah. Nah, nanti untuk 5 soal ini dikerjakan. Selanjutnya, ada peta khusus lagi, yakni tentang persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, suku bangsa di Indonesia itu ada banyak sekali. Coba dilihat dari Sabang hingga Merauke, terdapat banyak sekali suku bangsa. Di Papua ada suku bangsa yang cukup besar. Di daerah pegunungan tinggi ada suku Asmat, ada suku Moni, ada suku Muyu, dan lain-lain. Nah, hingga di Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, di Pulau Jawa hingga di Sumatera ada banyak sekali suku bangsa. Nah, inilah kenapa diberikan warna yang berbeda. Ini digunakan agar kita lebih mudah dalam membaca dan membedakan antara masing-masing penyajian yang disajikan oleh orang yang membuat peta ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai Pancasila. Nah, kita tahu kita adalah negara yang mempunyai ideologi dasar yaitu Pancasila. Nah, di mana Pancasila mengajarkan untuk
terus dan terus melestarikan nilai-nilai luhur nenek moyang pendiri bangsa ini, nenek moyang kita, yang pastinya memiliki tujuan baik untuk ke depan Indonesia. Makanya Pancasila itu ada. Nah, kita tahu bahwasanya kita memiliki banyak sekali perbedaan. Suku bangsa, cara berbicara, cara berpakaian, cara berpikir, dan lain-lain. Makanannya pun juga berbeda. Nah, di situ kita akan belajar untuk saling menghargai, menghormati antara perbedaan yang ada. Nah, ada beberapa hal yang tidak boleh dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Misal di lingkungan sekolah, kita tidak boleh memilih teman hanya yang kaya saja, tetapi semua kita teman semua kita jadikan teman tanpa membedakan suku, bangsa, dan derajatnya. Nah, kita harus kita tidak boleh untuk tidak mau meminjamkan peralatan sekolah ke temannya. Selama kita bisa dan kita diberikan kemampuan untuk membantu teman, maka kita harus bersyukur dan membantu teman yang membutuhkan tersebut. Jangan menyontek, jangan berkelahi, kemudian tidak boleh mengejek teman, dan harus selalu mengikuti upacara bendera. Di rumah tidak boleh berbohong kepada orang tua, tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh membantah orang tua, dan harus mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain. Di masyarakat tidak boleh pamer, tidak boleh mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan, ataupun melaksanakan beberapa hal yang dianggap salah di lingkunganmu, seperti minum minuman keras, berjudi, ataupun menyetel radio, menyetel sound yang terlalu berisik. Kita harus bisa menghormati, meskipun kita suka sound system, suka suara yang keras, tetapi ketika waktu istirahat tetangga sakit, harus bisa kita meredam hobi ataupun keinginan kita untuk menghormati orang yang lebih membutuhkan waktu untuk istirahat pada saat itu. Nah, kita adalah negara yang besar. Indonesia merupakan bangsa yang besar, dan dunia menghendaki hal itu. Nah, kenapa kok Indonesia disebut sebagai negara dan bangsa yang besar? Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, kita memiliki nilai-nilai luhur di tengah-tengah masyarakat yang tetap dan terus dilaksanakan dalam kesehariannya. Kita tahu beberapa tradisi yang ada di masyarakat kita adalah tradisi yang sudah dilaksanakan dari tahun-tahun lalu ataupun berabad-abad lalu oleh nenek moyang kita. Nah, kita punya wilayah yang sangat luas berupa kepulauan. Tidak ada negara lain yang memiliki wilayah yang luas dengan pulau yang sangat banyak seperti Indonesia. Kita punya letak geografis non strategis. Kita punya letak sebagai di antara jalur perdagangan internasional. Setiap perdagangan internasional dari zaman dahulu pasti melewati Indonesia, mulai dari menggunakan perahu, kapal, hingga pesawat. Indonesia dijadikan sebagai negara transit persinggahan untuk negara-negara yang akan melakukan perdagangan internasional yang membutuhkan jarak yang cukup jauh. Nah, kita punya jumlah penduduk yang sangat banyak dengan suku, agama, dan ras dan golongan yang sangat beragam, dengan budaya, sosial, dan ekonomi yang juga beragam, tetapi kita tetap rukun dan terus menjaga persatuan dan kesatuan kita. Nah, untuk itu mari tetap kita jaga persatuan dan kesatuan Indonesia agar kita tetap menjadi bangsa dan negara yang besar dan diakui oleh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.